العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Oke, sebelum itu Ibu mau absen terlebih dahulu. Azir, Farid, Bulan Aprilia Putri, Bulan Indah. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis dan waktu pelaksanaan puasa sunnah. Nah, sebelum kita masuk ke materi kali ini, Ibu mau tanya dulu materi Ibu lalu itu tentang konsep dasar puasa sunnah. Ada yang bisa nggak menyebutkan kembali apa sih konsep dasar puasa sunnah itu? Konsep puasa sunnah apa? Siapa berani? Siapa berani angkat tangan? Oh, yaudah ikut aja deh. Boleh Torik, apa itu yang puasa sunnah Torik? Ibu, jadi puasa sunnah itu yang menurut saya ketahui itu puasa yang dilakukan itu mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan itu tidak mendapatkan apa-apa. Itu. Oke, benar ya. Puasa sunnah itu adalah puasa yang ketika dilakukan mendapatkan pahala dan ketika tidak dilakukan tidak apa-apa. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah siswa diharapkan mampu menyebutkan jenis-jenis puasa sunnah. Siswa juga diharapkan mampu menjelaskan waktu pelaksanaan puasa sunnah dan mengetahui ketentuan puasa sunnah itu. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, materinya itu siapa yang pernah puasa selain puasa di bulan Ramadan? Saya dulu. Ya, puasa. Puasa Senin Kamis. Senin Kamis, oh puasa apa? Senin Kamis. Senin Kamis. Puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud, Masya Allah. Masya Allah, puasa Nabi Daud. Puasa Dzulhijjah dulu. Puasa Dzulhijjah. Sudah tahu ya berarti. Nah ini macam-macam puasa sunnah. Benar sekali yang mana-mana yang Ibu lakukan tadi itu adalah puasa sunnah. Nah puasa sunnah Senin Kamis ya sesuai dengan namanya, puasa sunnah Senin Kamis ini dilakukan pada hari Senin dan hari Kamis. Nah ini boleh dilakukan setiap minggunya kecuali pada hari-hari tasyrik. Nah misalnya hari-hari diharamkan berpuasa, walaupun hari-hari itu menjadi pada hari Senin dan Kamis, anak-anak Ibu tetap tidak boleh berpuasa, tapi selebih dari hari itu boleh. Selanjutnya itu adalah puasa 6 hari bulan Syawal atau biasa disebut puasa Syawal. Nah itu terjadi atau dilakukan 6 hari di bulan Syawal. Anak-anak Ibu tahu nggak bulan Syawal itu setelah bulan apa? Setelah bulan Ramadan itu. Setelah bulan Ramadan. Jadi setelah bulan Ramadan itu kan kita Idul Fitri. Nah di hari kedua, hari raya kedua itu anak-anak Ibu boleh kalau mau melakukan puasa. Namanya puasa Syawal sebanyak 6 hari. Nah boleh dilakukan secara berurut-urut. Hari pertama, kedua, ketiga secara berurut-urut sampai ke 6, atau boleh hari pertama dulu, habis itu keluar lagi hari kedua selama di bulan Syawal. Ya. Selanjutnya ada puasa
bulan Dzulhijjah itu Iya, bulan kalau di kita sekarang terjadi di bulan apa? bulan Juni, Ibu. Sekarang bulan apa? Juni. Sekarang bulan Mei. Jadi untuk tahun 2026 bulan Dzulhijjah itu adanya di bulan Mei. Tanggal 27 nanti itu kita berangkat aja dari bulan berkah ya, tapi Tahu. yang nggak apa-apa. Selanjutnya ada puasa yang menerbit. Puasa yang menerbit ini dilakukan setiap pertengahan bulan Ramadan atau bulan Dzulhijjah. Nah itu pada tanggal berapa? 13, 14, 15. Jadi setiap bulan itu pada tanggal 13, 14, 15 kita tadi itu disuruh puasa, namanya puasa yang menerbit 3 hari. Ini melatih kita untuk belajar mengendalikan emosi. Selanjutnya puasa Sya'ban. Nah Sya'ban ini sebelum bulan apa? Sebelum bulan Bulan Sya'ban ini sebelum bulan apa? Dzulhijjah, Sebelum Ramadan. bulan Ramadan. Oke, jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan sebelum bulan Ramadan. Jadi sebelum bulan Ramadan itu kita boleh berpuasa di bulan Sya'ban untuk melatih diri agar kita kuat berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi pas bulan Ramadannya kita sudah terbiasa. Nah ini tadi puasanya puasa Sya'ban itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu adalah puasa Nabi Daud. Nah ini yang udah sama Azim lakukan tadi. Mereka sudah mulai nanti puasanya sehari berpuasa, sehari tidak. Begitu. Jadi misalnya orang puasa hari Senin, Selasanya nggak puasa, Rabu nggak puasa lagi, nanti Kamisnya enggak. Gitu terus sampai 1 tahun. Hitungannya puasa Daud ini tahunan ya. Kalau Azim udah jalan berapa tahun? Puasa Daudnya? Oh, udah 1 tahun, Masya Allah. Siapa yang mengajarkan puasa Azim? Ibu. Ibu, Masya Allah. Berarti ibunya ini ya, ibunya sangat-sangat keren. Karena jarang-jarang ada anak SD yang sanggup untuk menjalankan puasa Daud ini. Tapi keren, berarti kita kasih tepuk tangan. Selanjutnya itu adalah keutamaan puasa sunnah. Ketentuan maaf ya, ketentuan puasa sunnah. Jadi ketentuan puasa sunnah itu harus ada syarat sah sama rukun puasa. Syarat sahnya yang pertama itu beragama. Iya. Kalau kita beragama Islam punya apa? Kalau gimana beli syarat itu coba? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, coba kasih apa artinya syarat itu tadi? Aku bersaksi bahwa Tuhan adalah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, Masya Allah. Jadi anak-anak itu tahu ya anak beragama Islam. Selanjutnya mumayyiz. Tahu nggak namanya Bapak Ibu mumayyiz? Mumayyiz. Mumayyiz itu Bu. Tahu. Tahu. Nggak tahu, belum tahu ya. Apa kita belajar? Mumayyiz itu adalah orang yang sudah bisa membedakan baik dan buruk. Jadi dia tuh sudah besar atau sudah dihukumi oleh
rokok. Ya, bukan kalau yang asap rokok ya. Ini tuh kalau lewat hidung itu ketika wudhu tuh kita sering memasukkan air ke hidung. Nah, takutnya nanti loh dari atas gigi kan sakit ya rasanya. Nah, itu nanti bisa membatalkan puasa kalau menghirup asap rokok enggak. Tapi tidak boleh merokok. Oh, jangan merokok ya. Jangan merokok. SD. Iya. Terus habis itu anak-anak itu juga harus menahan diri dari hal-hal yang mengurangi ibadah puasanya itu, seperti bergosip atau bergibah. Nah itu tuh walaupun tidak membatalkan puasa tapi tetap harus dikurangi kegiatan-kegiatan kayak gitu karena masa kita berpuasa cuma dapat lapar dan hausnya saja kan ya. Nah menahan itu tahu nggak kita harus menahan diri itu dari kapan? Dari subuh sampai maghrib atau terbenamnya matahari, terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Pintar, Masya Allah. Orang ini banyak ya ternyata tahu tentang puasa sunnah ya, tentang puasa. Paling banyak di rumah sama siapa? Nabi. Sama Abi, Masya Allah. Nah jadi kita harus menahan diri dari hal yang membatalkan puasa itu tadi, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Terbitnya fajar di situ bisa diistilahkan sama subuh, gitu ya. Atau azan subuh. Teman anak-anak itu sering nggak dengar suara sirine? Sering. Kalau misalnya udah dengar suara itu masih boleh makan atau tidak? Masih. Karena kita tuh batasnya tidak boleh makan lagi setelah azan subuh berkumandang sampai azan maghrib berkumandang lagi. Tata cara puasa sunnah dan puasa wajib itu sebenarnya hampir sama. Yang membedakannya cuma pada niatnya saja. Ada yang bisa? Sama niatnya? Jauh. Coba, Farid. Nawaitu sholat roti an ada di pada Bukan fardu tapi sunnah. Sunnah lillahi ta'ala. Oke, hikmah dan keutamaan puasa sunnah. Jadi kenapa sih Bu kita harus puasa gitu ya kan? Nah ini yang harus kita tahu menyempurnakan kekurangan ibadah wajib gitu kan. Karena puasa sunnah ini punya keutamaan itu untuk menutupi ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan. Misalnya kan kita kurangi ketika puasa kemarin ada gosip begitu ya kan, atau kita sering ganggu teman. Siapa yang sering ganggu teman di sini? Kalau saya ganggu teman ya. Nah kalau misalnya selama bulan Ramadan kan ganggu teman tuh pahalanya berkurang. Nah tapi kalau misalnya mulai sempurnakan lagi dengan puasa sunnah itu nanti kekurangan ibadah wajibnya itu tertutupi. Selanjutnya meningkatkan ketakwaan. Kenapa sih puasa sunnah ini bisa meningkatkan ketakwaan? Karena pada saat kita berpuasa kita melakukan hal-hal positif seperti sholat, baca Al-Quran, berzikir. Nah itu bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan begitu kita bisa menjadi orang yang lebih dekat sama Allah gitu ya. Terus menjaga kesehatan dan kebugaran. Nah, kita nggak makan tapi kita bisa sehat. Ada yang bisa jelasin nggak kenapa? Ada nggak? Belum ya? Bentar ya. Nah, jadi puasa sunnah itu bisa menjaga kesehatan dan kebugaran. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa mengontrol makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dan kita bisa mengontrol emosi juga. Anak-anak itu tahu nggak? Diabetes itu penyakitnya gara-gara apa? Gara-gara gula. Gula itu berasal dari mana? Dari makanan. Dari apa lagi? Dari minuman. Kalau makan ibu puasa kan anak-anak ibu mengontrol yang masuk ke tubuh kan? Karena siang tidak boleh makan sampai maghrib. Nah, jadi yang masuk ke tubuh kita itu lebih sedikit, lebih terkontrol. Terus juga kita tahu nggak kalau misalnya kita banyak makan seblak, suka nggak makan seblak? Tidak. Ada yang tidak ya? Saya suka. Nah kalau kita makan seblak pedas, itu lambungnya sakit kan? Nah dengan kita puasa, dengan kita berpuasa, itu bisa mengontrol gitu kan? Karena nggak mungkin anak-anak itu pas buka langsung makan seblak kan?
sana. Nih. Nih, ada satu-satu. Ada satu. Udah? Sudah. Oke, nanti ibu tulis ya. Siapa tadi yang mau nomor satu siapa yang mau satu? Nah, coba. Ini. Coba ulang kita ada soalnya di sini. Coba ulang kita. Ada soalnya. Ada soalnya. Enggak, soalnya. Hadis sudah berniat melaksanakan puasa sunnah hari 2 sejak subuh di sekitar kakek Halim yang baru sembuh dari sakit datang berkunjung dan membawakan makanan kesukaan Halim. Kakek sangat ingin melihat Halim makan bersamanya karena sudah lama tidak berjumpa. Jika kamu menjadi Halim, tindakan mana yang paling bijaksana untuk diambil? Sudah paham belum sama soalnya? Oke, jawabannya tulis di kertas tadi ya. Oke, yang dapat soal kedua coba. Oke, tulis soal pensil. Kita ibu Iya. Coba. Kenapa? hanya saja sunnah melatih kita untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang kelaparan karena tidak punya makanan. Bagaimana ibadah puasa sunnah ini bisa membuat seseorang menjadi lebih peduli dan suka berbagi dengan teman-teman di sekitarnya. Jelaskan. Jelaskan paham nggak sama soalnya? Kalau paham dulu. Oke, kalau kamu punya dulu soalnya tulis di kertas ini kasih ya. Dulu. Oke, yang nomor 3 siapa? Oke, boleh. Mulai ya. Yuk, dulu kita bisa, ayo. Ada soalnya kan? Apa soalnya? Jadi Siti sedang melaksanakan puasa sunnah ayam begini. Di hadis yang tadi ibunya pulang dari pasar membawa kue kesukaan Siti dan meminta Siti untuk mencicipinya. Siti bingung antara itu membuat ibunya atau melanjutkan puasanya. Apa yang sebaiknya dilakukan Siti? Kamu juga pernah sama soalnya. Apa dulu? Oke, nanti kerjakan di kertas yang dibuka sekali. Ayo, Mami. Nomor berapa, Mami? Nomor berapa? Tahu. Apa? Ibu baca. Pria itu berpuasa sunnah hari Kamis. Ya, Berdiri coba. Tapi banyak yang berpuasa di sekolah dan memberitahu semua temannya bahwa dia sedang berpuasa agar temannya agar dipuji sebagai anak soleh. Apakah tujuan dia berpuasa sudah tepat? Jelaskan alasanmu. Nah, sudah paham belum? Baru Sudah tepat belum? belum. Coba, ini tulis alasannya. Oke, anak-anak ibu kasih waktu untuk menjawab 5 menit ya. Oke, mulai dari sekarang. Kita kamu. Bu, sudah makan bu? Tadi kemana? Tanya mana? Jatuh bu. Iya, ini. Ada juga juga. Nah ini. Nanti kembali ke rumah ibu ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Ada yang selesai? Belum. Masih banyak? Mungkin lagi. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Yo, cepat. Tulisnya panjang-panjang ya kayaknya ya yang ditulis ini ya. Ya bu. Oke, sudah selesai. Waktunya sudah habis.
termasuk ibadah tersebut termasuk puasa sunnah harus dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharap pujian sama orang lain, karena sengaja mengamalkan puasa agar dipuji orang akan menghilangkan pahala puasa tersebut. Kemudian sebaiknya yang bersikap biasa saja dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Iya, benar sekali. Nah, jadi benar ya jawabannya itu kurang tepat karena puasa itu seharusnya dilakukan dengan ikhlas. Misalnya dia ingin dipuji orang lain itu bisa mengurangi pahala puasanya. Nah, selanjutnya itu siapa? Waduh, ya boleh. Ya, mana di depan? Oke, selanjutnya ini adalah Siti sedang melaksanakan puasa sunnah yang lebih atau puasa sunnah pertengahan bulan. Di siang hari, ibunya pulang dari pasar membawa kue kesukaan Siti. Dan meminta Siti untuk mencicipinya. Siti bingung antara ingin menghormati ibunya atau melanjutkan puasanya. Apa yang sebaiknya Siti lakukan? Apa yang akan jawabannya? Nanti jawaban dari bulan itu, Siti sebaiknya memberitahu ibunya bahwa ia sedang melaksanakan puasa sunnah yang wajib. Jadi Siti bisa berkata, ibu, maaf Siti sedang puasa, kuenya Siti simpan dulu ya dan baru Siti makan ketika berbuka lagi. Jadi berbeda dengan puasa wajib, puasa sunnah boleh dibatalkan karena bersifat tidak wajib. Jadi seperti tadi contohnya itu menolak secara halus dan sopan adalah solusi terbaik agar puasa Siti tetap terjaga dan ibunya tidak tersinggung. Oke, Masya Allah. Nah, jadi benar kita harus berbicara baik-baik atau berbicara lembut kepada ibu. Biar ibu itu mengerti kalau misalnya kita sedang berpuasa dan kita bisa tetap menjalankan puasa sunnah dan menghormati ibu. Nah, sepertinya anak-anak ibu sudah mulai bosan untuk belajar di KSD terlebih dahulu. Ayo berdiri menurut ibu. Kita tepuk semangat dulu, habis itu nanti kita nyanyi untuk ibu ya. Tepuk semangat. 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 Gitu ya. Terus aku, kamu semangat belajar. Bisa? Bisa. Oke, soalnya adalah puasa sunnah itu melatih kita untuk merasakan bagaimana menjadi orang yang kelaparan dan tidak punya makanan. Bagaimana ibadah puasa sunnah ini bisa membuat seseorang menjadi lebih peduli dan
dan menyenangi hati kakeknya yang baru sembuh, lalu ikut makan bersama kakek. Jadi alasannya untuk menyenangkan hati orang tua, memiliki nilai pahala yang sangat besar, dan juga karena ini puasa sunnah, Hanif boleh membatalkannya untuk menghormati kakeknya yang baru sembuh, dan niat Hanif untuk berpuasa sudah mendapat pahala. Jadi juga anak-anak itu kalau misalnya kita mau menghormati orang tua dan kita puasa sunnah dan tidak ada cara lain, misalnya ada harus membatalkan puasa sunnah yang nggak apa-apa dibatalkan, karena ketika kita sudah berniat saja itu sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah baik ya sama kita ya. Kita harus bersyukur dengan mengucap apa tadi? Alhamdulillah. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini seru nggak? Seru. Serunya bagian mana? Gimnya. Bagian putar-putar itu tadi ya? Ya. Seru tadi anak-anak itu sudah keren, sudah bisa menganalisis dengan baik dan jawabannya semuanya udah tepat. Boleh kertasnya tadi dikumpulkan, ibu mau mulai? Ini. Oke, boleh. Siap kan? Jadi itu tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Apa sih pembelajaran kita hari ini? Boleh. Jadi kesimpulannya, puasa sunnah adalah ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan karena banyak utamanya yang dilakukan dengan ikhlas, karena dengan berpuasa kita juga membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab, melatih mengendalikan emosi, menumbuhkan empati kepada sesama diri, membuat tubuh menjadi sehat. Benar sekali. Jadi dengan kita berpuasa sunnah ini kita banyak mendapatkan manfaat. Kenapa? Karena kita bisa mengontrol emosi kita. Karena kita harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Salah satunya marah. Tapi nanti anak-anak itu pas lagi marah di rumah air, jadi batal gitu. Nah, jadi harus kita menahan diri itu baik dari menahan diri saat emosi, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat. Nah, itu bisa membuat hati kita menjadi lebih tenang dan kita bisa menjalankan aktivitas secara produktif. Dan juga itu bisa menumbuhkan empati kepada sesama karena kita sudah merasakan yang namanya lapar. Kita sudah merasakan yang namanya tidak enak kalau misalnya perut kita kosong beraktivitas. Jadi itu menumbuhkan rasa peduli kita kepada sesama. Jadi ketika kita melihat di jalan ada orang yang kurang mampu dan kita tergerak hati kita untuk berbagi makanan atau rezeki yang kita punya, dan puasa ini juga membuat tubuh kita menjadi sehat karena kita bisa mengontrol makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Puasa sunnah adalah amalan yang ringan namun penuh keberkahan dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin itulah pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan anak-anak ibu minta bawa karton ukuran A4. Bawa apa? Dicatat ya. Nah, karena minggu depan kita akan bahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi nanti anak ibu pengen bikin tentang konsep. Nah, nanti ibu ajarin caranya. Nanti anak-anak ibu bawa karton sama spidol. Oke? Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Sebelum minggu akhir, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau minta? Siapa ayo? Ya, Bu. Tapi, ya. Mari kita sebelum mengakhiri pembelajaran, setelah kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai.